kemuliaan manusia, dia mulia atau berhina, tergantung dia berteman sama siapa, tergantung dia berkawan dia dengan sama siapa. Ya, maupun benda mati maupun apalagi benda hidup. Apalagi ciptaan manusia di muka bumi ini yang paling sempurna adalah manusia. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, kertas koran. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sudah sering ke pasar, kalau beli tomat, kalau beli lomo, di situ kan banyak kertas koran, ya, kertas koran. Dan koran itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ketika koran itu nggak ada hubungannya dengan agama, dia akan dipakai bungkus kopi, bungkus lombok, bungkus tomat apa semua, karena tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi manusia, ya, baik benda mati maupun benda hidup, kalau dia berteman dengan Al-Quran, ya, jadi kemuliaan manusia itu tergantung temannya, baik yang hidup maupun yang mati, baik manusia maupun benda-benda. Sebagai contoh, kulit sapi. Kebetulan di sini nggak ada beduk, ya, nggak ada beduk. Nah, ini kulit sapi karena dia berteman sama kayu. Dia berteman sama kayu. Tidak ada dia nggak ada berteman sama dengan berhubungan dengan agama. Ya, dia berteman sama kayu, akhirnya ditaruh di beduk, dipukul. Seandainya kulit itu ada tulisan Al-Quran, siapa yang berani pukul? Coba, siapa yang berani pukul? La ilaha illallah. Jadi kemuliaan manusia, baik yang hidup maupun yang benda mati, tergantung dia berteman sama siapa. Sebagaimana kulit sapi, kalau dia berteman sama minyak, dia dijemur, dia digoreng, dimakan. Tetapi seandainya kulit sapi ini, walaupun kulit sapi kita keringkan, ya, sebagaimana dulu kisah-kisah terdahulu para sahabat Nabi, Quran itu ditulis di kulit-kulit domba, pasti kulit itu akan dimuliakan. Begitupun juga manusia. Kalau kita mulia, kita senantiasa hubungkan diri kita kepada Al-Quran. Nah, tempatnya Al-Quran di mana itu? Baik di rumah atau di masjid. Nah, intinya kita harus kebahagiaan manusia, ya, kebahagiaan manusia Allah letakkan hanya di agama. Sebagaimana ikan, ya, kebetulan ada kali di luar sana, ya. Ikan itu Allah letakkan kebahagiaannya ikan ini berada di air. Udah pasti itu kebahagiaan ikan itu berada di air, walaupun itu airnya kabur, airnya butek, airnya bening, airnya berderak, ada arusnya, tenang. Tetapi ketika ikan ini berada di air, dia akan bahagia, ya, dia akan bahagia. Ini ikan, kebahagiaannya Allah letakkan kebahagiaan ikan ini di air. Suatu waktu ikan ini dia mencari kebahagiaan di luar yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia coba pergi di tempat lumpur, di situ airnya kurang. Pasti dan pasti ikan ini akan binasa. Apalagi dilihat manusia, ya, apalagi dilihat manusia, ikan bau langsung digoreng, dibakar, maka musnahlah dia. Begitupun juga manusia. Kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia sejauh mana dia mengamalkan agama. Apa maksudnya mengamalkan agama? Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan manusia hanya untuk beribadah. Silakan jadi petani, silakan kerja di tambang, ya, silakan jadi polisi, silakan jadi tentara. Itu cuma tugas sampingan. Kita berada di dunia ini, yang jadi petani itu tugas sampingan, bukan tugas pokok. Yang jadi pegawai itu cuma tugas sampingan, bukan tugas pokok. Begitupun yang jadi kepala desa, begitupun yang jadi tentara. Apalagi kita di sini dekat ya, dekat asrama 725 atau Alri, mungkin kita sering lihat. Itu jobs, kerja sampingan. Saya diciptakan manusia bukan untuk jadi pegawai, bukan. Sebagaimana Allah berfirman tadi, semua kita di sini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sia-sia, ada maksud dan tujuan. Jangankan kita manusia, ya,
ada tujuan. Jadi semua Allah menciptakan dari hal yang kecil bahkan sampai paling besar itu ada maksud dan tujuannya. Ya, ada manfaatnya. Sebagaimana kita mungkin mengetahui nyamuk. Mungkin pandangan kita itu nyamuk tidak ada gunanya. Bahkan mengganggu kita kalau kita lagi tidur, dia bunyi ting karena kita tepoknya kan mengganggu. Allah ciptakan nyamuk yang sekecil itu ada manfaatnya, ada maksud dan tujuannya, dan bisa berguna bagi manusia. Bisa berguna bagi manusia. Apa itu? Seandainya tidak ada nyamuk, mungkin tidak ada pabrik Baygon. La ilaha illallah. Seandainya Allah tidak ciptakan nyamuk, tidak ada autan. Ada? Coba bayangin dari yang